Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan kami terangkan mengenai penggunaan sistem informasi terpadu akademik online SDE Widya WIWAH. Karena ini berbasis web, jadi Bapak Ibu kami sarankan untuk mempergunakan aplikasi ini dengan menggunakan browser Chrome. Ya. Jadi setelah dibuka Chrome baik di laptop maupun di smartphone Bapak Ibu silahkan ketik siatu.stiwwajid, kemudian di enter saja, maka akan tampil halaman depan seperti ini. Nanti di sebelah kanan bisa Bapak Ibu masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh bagian akademik, PAK atau pengajaran. Bagi yang belum punya silahkan bisa diminta ke bagian akademik atau pengajaran ya. Ini saya contoh login dosen punyanya Bu Astin, mohon izin untuk dibuat contoh ya Bu. Kemudian masukkan captchanya, lalu silahkan klik masuk. Jadi di menu dosen ini, kalau kita klik maka akan ada dashboardnya. Ini kurikulum yang aktif, kemudian ini ada semester yang terakhir aktif ya. Di sini ada kalender akademik mulai dari semester gasal dan semester genap, jadi 1 tahun akademik. Di sini ada tanggal-tanggalnya. Ini yang input bagian akademik pengajaran. Jadi kalau ada tanggal yang salah silahkan menghubungi bagian akademik atau pengajaran. Kemudian di sini ada kurikulum ya, panduan kurikulum ini berisi kurikulum masing-masing program studi yang dipakai. Ini saya pilih yang manajemen misalnya. Ini akan ada aturan total SKS yang ditembus 144, mata kuliah pilihan ada 6 mata kuliah sesuai dengan misalnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, ini ada keterangannya. Mata kuliah itu di semester gasal atau semester genap ya. Ini semester 1 atau semester 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada SKS-nya dan ada jenisnya, apakah dia wajib atau mata kuliah pilihan. Kalau wajib biru, kalau pilihan dia warnanya hijau. Jadi mata kuliah di setiap kurikulum ini nanti bisa ditambah atau diedit kalau ada nama yang salah, tapi yang bisa mengedit adalah bagian pengajaran gitu ya. Bagian pengajaran yang bisa. Kemudian kita lanjutkan lagi di menu jadwal dosen. Jadwal dosen kita pilih yang semester sekarang, semester genap. Nah, ini yang akan muncul adalah jadwal kita sendiri mengajar berapa mata kuliah. Dalam hal ini Bu Lastin ada 19 mata kuliah. Kalau ini jadwal reguler. Yang di bawah ini yang weekend akuntansi manajemen memang belum diisi. Jadi yang diisi hanya yang reguler. Hari apa aja yang mengajar? Senin, Kamis, dan Rabu. Ini ada ruangannya juga, mengajar di mana. Selain itu kita bisa melihat jadwal yang kemarin juga bisa. Lalu kita lihat jadwal ujian di bawah jadwal dosen. Kita pilih jadwal ujiannya itu UTS atau UAS. Misalnya ini semester genap yang UAS, prodinya manajemen reguler, tampilkan. Ini ada, ini jadwalnya untuk yang reguler.
manajemen reguler. Kalau akuntansi ini yang semester sekarang ya. Maaf, ini malah UTS. Kita pilih yang ujian akhir reguler akuntansi semester yang genap tampilkan. Nah, ini adalah jadwal ujian akhir semester. Jadi Bapak Ibu bisa lihat informasinya di menu ini. Kemudian di bawahnya ada lagi menu mahasiswa. Jadi Bapak Ibu bisa mencari mahasiswa, ingin melihat biodatanya, nilainya, pembayarannya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari nomor mahasiswa kalau hafal nomor mahasiswanya atau namanya aja siapa. Kemudian bisa pilih perangkatan gitu ya, angkatan 18 dicari. Nanti akan tampil di bawahnya. Nah, ini siapa? Ya, ini siapa? Jadi tidak perlu diisi semua, hanya filter salah satu diisi, tidak apa-apa. Paling gampang memang memilih angkatan kemudian kita cari gitu ya. Mau kita tampilkan lebih dari 50 misalnya, ini 100 berarti ini 100 mahasiswa satu layar. Kemudian ini ada next-nya, totalnya 536. Ini angkatan 2018. Angkatan 2018. Kalau kita mau pilih masing-masing, mau yang mana, misalnya yang reguler malam, angkatan 18, nah ini berarti totalnya ada 94 mahasiswa. Bisa kita filter, kita mau cari yang mana. Kemudian kita lihat misalnya ini ya, Aprilia ini. Nah, ini udah ada fotonya, kemudian ini ada biodatanya, kemudian ini ada nilai per semester. Jadi ini bisa dilakukan pada saat Bapak Ibu melakukan bimbingan atau perwalian ya. Jadi bisa dilihat nilainya per semester berapa, ya per semester berapa. Semester yang terakhir, semester gasal dia berapa, IPK semesternya sekian. Kemudian bisa juga yang sejarah nilai. Ini Bapak Ibu bisa refresh nilainya. Barangkali ada nilai yang baru masuk. Harus di-refresh dulu kalau ada tambahan. Nah, ini ada nilai-nilai yang sudah masuk, tinggal skripsi saja. Karena ini sepertinya mahasiswa transfer. Jadi ini IPK-nya, ini persentase nilainya, nilai A berapa persen, B berapa persen, dan seterusnya. Ini yang di depan SKS ya. Nah, ini daftar atau sejarah nilai. Grafik IP-nya coba kita lihat. Kalau internetnya lambat memang nggak muncul, agak lama. Kita lewati saja. Kemudian ke jadwal. Nah, kita lihat karena ini skripsi jadi nggak ada jadwalnya. Kita lihat yang semester gasal. Nah, ini jadwal kuliahnya dia, si mahasiswa tersebut. Kemudian ini jadwal ujiannya. Ini jadwalnya semester ganjil juga. Jadwal ujiannya ya. Ini yang genap. Jadi nggak ada ini karena dia hanya skripsi aja. Kemudian kita lihat sejarah pembayarannya. Nah, ini sejarah pembayarannya si mahasiswa tersebut. Nah, kemudian di bawah data mahasiswa, Bapak Ibu bisa upload modul kelas. Misalnya di semester genap ini Bapak Ibu ngajar apa, di sini akan ada mata kuliahnya yang Bapak Ibu ampu. Bapak Ibu bisa upload modul di sini. Tapi karena ini upload modulnya hanya sekali, jadi Bapak Ibu bisa upload tidak hanya PDF sebenarnya, tapi kalau ada misalnya ada 10 PowerPoint itu bisa digabungkan jadi satu, kemudian dijadikan file RAR, kemudian di-upload. Tentu saja filenya ada batasan ukurannya yaitu maksimal 10 MB. Jadi Bapak Ibu bisa upload di sini atau nanti uploadnya di menu kuliah online. Nanti kita terangkan sampai sana. Kemudian di bawahnya upload modul kelas ada download modul kurikulum. Jadi upload modul kurikulum ini
di masing-masing program studi gitu ya. Ini akan ditampilkan semua mata kuliah dalam satu kurikulum tersebut, dan masing-masing ada SAP silabus ataupun modul di tingkat institusi. Jadi ini istilahnya modul utamanya gitu ya. Jadi kalau satu mata kuliah ada 2 dosen, ini adalah acuannya, kemudian masing-masing dosen bisa menambahkan modulnya sendiri-sendiri di upload modul kelas. Kalau ini institusi, jadi admin pengajaran atau admin akademik atau pengajaran yang upload gitu ya. Nah, ini sudah di-download nih contohnya. Jadi ini ada UTS 30, AS, ada tugas, ada kehadiran, ini komposisi nilainya. Nanti Bapak Ibu bisa atur sendiri juga. Nah, ini kalau warna biru bisa di-download. Nah, nanti silakan begitu sudah dibuat, diserahkan ke admin akademik untuk di-upload sehingga kurikulumnya sudah terisi oleh SAP, silabus maupun modul sehingga mahasiswa bisa download. Nah, di bawahnya download kurikulum ada setting komposisi nilai. Ini kita pilih semester sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa men-setting komposisi nilai sesuai dengan masing-masing ketentuannya ya. Misalnya ini UTS, UAS, kehadiran. Nah, ini prosentasenya harus ditambah ya. Ini harus ditambah. Jadi Bapak Ibu bisa ditambah, misalnya yang ini 30% ya, 30%. Kemudian ini ada UTS-nya juga 30% gitu ya. Kemudian ditambah presensi, mana presensi kehadiran ya. Kehadiran ini 10%. Nah, ini sudah 100%. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin defaultnya settingan yang dari admin, berarti Bapak Ibu tidak perlu mengisi ini. Tidak perlu mengisi, sudah ikut aturan admin. Jadi yang admin ini tugas individunya masih salah, nanti bisa admin yang setting jadi 30 sehingga totalnya adalah 90%. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan ini diedit, misalnya yang tugas individunya ini jadi 25 misalnya ya. Kemudian ini karena masih kurang, berarti kehadirannya ditambah oleh Bapak Ibu jadi 15. Misalnya seperti itu ya. Sehingga totalnya jadi 100%. Sehingga kalau Bapak Ibu udah men-setting ini, yang berlaku aturannya adalah yang Bapak Ibu setting. Settingan adminnya tidak berlaku. Jelas nggih Bapak Ibu? Nah, kalau sudah saya ke menu berikutnya yaitu input nilai detil. Jadi kalau sudah input nilai detil, nanti apa yang sudah Bapak Ibu setting di komposisi nilai nanti akan bisa di-input di sini. Tapi ya, ini bisa di-input di sini, komposisinya seperti yang sudah dirubah tadi. Nah, sehingga masing-masing nanti Bapak Ibu harus input. Bapak Ibu harus input masing-masing. Nah, ini nilai angkanya berapa? Ya. UTS-nya berapa, bisa di-input dulu nilai angka dari 0 sampai 100 ya. Jadi ini semuanya nilainya 0 sampai 100. Kehadirannya juga sama 0 sampai 100 di-input. Nanti akan otomatis menjadi nilai huruf di mahasiswanya. Tapi kalau ini tidak dijalankan, Bapak Ibu misalnya institusi belum mewajibkan ini gitu ya, ini nggak diisi, tetap nilai hanya satu nilai akhir, berarti Bapak Ibu inputnya dari sini, input nilai akhir. Nah, ini input nilai akhir, ini akan ada jadwalnya juga ya. Tadi karena contoh yang ini settingannya masih terbuka, tapi yang untuk nilai akhir
itu hanya input satu nilai aja. Jadi nilai akhir angka setelah diolah dulu UTS berapa, UAS berapa, nilai tugas berapa, kemudian presensi berapa, itu diolah dulu oleh Bapak Ibu di Excel baru di input. Itu kalau kebijakannya adalah hanya input nilai akhir. Tapi sepertinya akan dijalankan input nilai detail sehingga yang tadi ditampilkan Bapak Ibu harus input semua komposisi nilainya mulai dari tugas, UTS, UAS, kemudian ada persentase kehadiran. Ini di input satu-satu seperti ini. Oke, kemudian yang lain lagi yaitu Bapak Ibu bisa karena sekarang pada masa kuliah online di era COVID-19 ini Bapak Ibu tetap bisa melakukan presensi ya. Bisa melakukan presensi. Ini contohnya misalnya reguler akuntansi pertemuan keberapa yang akan Bapak Ibu absen. Dipilih dulu pertemuannya, misalnya pertemuan kedua, kemudian nanti dipilih, kemudian nanti dimasukkan presensinya ada di bawah. Nah, nanti dilihat diisi tanggalnya, di sini jamnya, ya, jam berapa mulainya, kemudian ini dicek all. Dicek all itu kita anggap ini masuk, tapi kalau ada yang nggak masuk, nah nanti bisa dihilangkan cetaknya lalu disimpan. Nanti ini masih ada yang kurang, sebenarnya di sini akan ada keterangan, Bu. Misalnya ini nomor mahasiswa ini tidak masuk, nanti akan ada keterangannya apakah dia izin, sakit, atau alpa. Nanti akan kita tambahkan ini di sini. Masih ada kurangan sedikit. Nah, kalau sudah disimpan. Kalau sudah disimpan, nanti Bapak Ibu bisa melihat rekapannya. Nah, bisa lihat rekapannya, oh ini dianggap masuk semua nih, 100%. Jadi, tergantung Bapak Ibu kebijakannya seperti apa, apakah akan di absen semuanya dianggap masuk atau tidak, itu tergantung dari kebijakan Bapak Ibu semua. Apakah dari dasarnya dari pengumpulan tugas, atau pada saat live streaming dia hadir atau tidak, monggo itu kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian setelah presensi mahasiswa bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Oh ya, saya tambahkan tadi ini kalau yang belum ada pertemuannya, berarti ini memang presensinya belum disetting oleh bagian akademik. Ya, ini terutama yang malam dan yang weekend ini belum disetting. Ini reguler akuntansinya juga belum disetting ini presensinya. Harusnya kalau sudah disetting ini muncul 14 kali pertemuan. Jadi nanti minta bagian akademik untuk men-settingnya. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke kuliah online, karena kuliah online ini banyak menunya, kita lompati dulu. Ini ada hasil evaluasi dosen. Kita bisa lihat hasilnya evaluasi dosen di sini. Ini yang sudah ada isinya, yang ini akuntansi pengantarnya jumlah mahasiswa ini 54 gitu ya. Kemudian ini yang praktikum ini sudah, ini bisa kita lihat detailnya. Nah, ini ada nilainya, ini ada pertanyaannya, ini ada nilainya. Jadi Bapak Ibu dosen bisa melihat evaluasi hasil kuesioner ini diisi oleh mahasiswa. Ini sebagai dasar untuk evaluasi diri. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat pesan atau saran dan kritik dari mahasiswa juga bisa dilihat. Nah, ini contoh-contohnya apa yang mereka tulis gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu baca. Ini sebagai dasar untuk evaluasi diri untuk pengembangan ke depan agar menjadi lebih baik, karena itu saran-saran dari mahasiswa. Kemudian ada lagi mahasiswa bimbingan. Ini belum ada bimbingan. Kalau sudah diinput oleh akademik, nanti akan terlihat mahasiswa yang di bawah bimbingan skripsinya siapa saja. Nah, ini yang terakhir dan yang baru, ini kuliah online.
Bapak Ibu setelah diklik kuliah online bisa pilih semesternya, misalnya semester sekarang. Jadi ini ada daftar mata kuliah yang kita ajar. Nah ini contohnya misalnya yang pertama akuntansi biaya. Bapak Ibu bisa menambahkan tugas, bisa menambahkan link video atau apapun sebagai bahan ajar. Juga ada forum kelas. Jadi di sini sudah kita berikan untuk UTS, UAS, kemudian ada yang remedi, misalnya besok ujian akhir semester. Ini ya, kita klik, kita masukkan. Ini apa? Ya karena ini ujian ya kita tulis ujian akhir semester. Ya. Bapak Ibu bisa upload soalnya di sini. Bisa upload soalnya di sini. Kemudian pada saat di-upload itu akan ditampilkan ke mahasiswa tanggal berapa dan jam berapa. Misalnya ujian mulai tanggal 22 Juni. Ini ujian jam 8.00. Berarti tugasnya ini yang Bapak Ibu upload di sini, ini akan muncul jam 8. Kita kasih waktu sampai misalnya jam 10.00. Ini juga jangan lupa tanggalnya tanggal 22. Kalau sudah diposting, nanti mahasiswa akan bisa melihat soal UAS-nya itu tanggal 22 Juni jam 8 dan batas waktu pengumpulannya adalah jam 10. Jadi begitu Bapak Ibu bisa membagikan UAS di sini. Nanti jawabannya juga akan muncul di sini. Di bawah sini akan muncul jawaban dari mahasiswa. Kemudian untuk pertemuan yang lainnya, misalnya Bapak Ibu bisa pertemuan 2, 3 atau berapapun, tinggal dipilih misalnya ketiga gitu ya. Jadi setiap pertemuan ini sebaiknya diisi materi. Materi itu kalau ingin pembelajaran offline-nya diganti dengan online, berarti materinya di sini ada bahan kuliah atau bentuknya PowerPoint gitu ya. Kemudian yang kedua, baiknya itu juga ada video tutorial. Jadi video tutorial ini akan direkam Bapak Ibu dari sesi 1 sampai sesi 14. Jadi mahasiswa tinggal mendengarkan setiap sesi. Bapak Ibu tinggal setting apakah tampilannya akan kapan di settingnya, tapi kalau bahan kuliah bisa saja ini kita hapus semua. Jadinya bisa dilihat mahasiswa setiap saat ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini video, Bapak Ibu bisa bisa copy linknya ya, kemudian dipastekan di sini, gitu ya. Kemudian ini ada bahan belajar, ini sumber bahan belajar lainnya. Jadi ini sumber belajarnya dari YouTube dosen lain ya. Kita cari di YouTube sebagai tambahan supaya mahasiswa nggak jenuh juga dengerin kita terus. Kita ambil contoh-contoh atau kasus-kasus yang ada di YouTube, kita pastekan linknya juga di sini. Kita pastekan, caranya sama seperti tadi. Kita ambil dari sini. Ambil videonya yang mana gitu ya, bahan ajarnya yang mana, lalu kita klik ambil linknya, kita pastekan di sini. Itu contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa upload selain PowerPoint,
MS Word, Excel itu bisa kita upload ke sini. Sebaiknya diberikan juga video tutorial. Bapak Ibu melakukan rekaman video tutorial, kita rekaman dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak beredar di internet. Bisa juga langsung dari PowerPoint kita rekam, suaranya kita rekam, PowerPoint-nya kita rekam juga. Jadi caranya banyak sekali. Mungkin nanti kalau perlu training untuk pembuatan bahan ajar dalam bentuk video, nanti bisa kita jadwalkan untuk training bagaimana cara membuatnya. Nah, sehingga kalau semua pertemuan ini sudah diisi bahan ajar, ini sebagai pengganti pertemuan offline. Jadi di sini Bapak Ibu bisa upload beberapa jenis tugas ya, tidak hanya teori. Ya, ini teorinya di-upload, diposting, kemudian kita buat lagi untuk tugasnya atau hanya sekedar pengumuman. Jadi satu pertemuan ini isinya bisa berbagai macam jenis. Tidak harus setiap sesi diberikan tugas. Nanti mahasiswa kelengar kalau setiap sesi dikasih tugas gitu ya. Bisa juga tugasnya tugas individu, silakan buat atau presentasi melalui HP masing-masing, direkam kemudian diupload di sini juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu memilih jenis tugasnya ini, maka mahasiswa akan bisa mengupload, mengumpulkan jawabannya lewat sini juga. Dan tentunya kalau tugas harus ada batas waktu pengumpulannya dan tampil tugasnya itu sejak tanggal berapa. Ini bisa direkam di sini. Jadi monggo Bapak Ibu ini dicoba, ini sebagai pengganti pembelajaran offline. Kenapa kita upload di sini? Karena dengan upload ke sini semuanya akan menjadi satu di sistem, tidak berpencar di WA atau di email, sehingga nanti pada saat visitasi kalau ditanya ada asesor datang pada saat pandemi kemarin pelaksanaan kuliahnya seperti apa, kita bisa menunjukkan dan jejak digitalnya ada. Oh, ini kita udah upload pertemuan satu, bahannya ini tugasnya, OAS-nya juga kita pakai ini. Nah, untuk OAS bisa saja Bapak Ibu mengupload soalnya, kemudian mahasiswa diminta untuk menulis jawabannya dalam kertas folio, kemudian di-upload, difoto, di-upload gitu ya hasilnya. Jadi kalau untuk menghindari kecurangan, jangan minta diketik di Notepad atau di MS Word atau di Excel, tapi sebaiknya tetap tulis tangan, hasilnya difoto lalu di-upload. Tentu saja hasil fotonya harus yang lebih jelas ya. Nanti kalau ada berlembar-lembar, jawabannya ada 2 lembar, 3 lembar, bisa dijadikan satu dengan PDF atau dengan zip gitu ya. Tapi paling cepat pakai foto kemudian di zip atau di RAR dijadiin satu. Jadi begitu Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi, di setiap mata kuliah ini kita sediakan juga forum kelas atau diskusi. Sama seperti WA fungsinya. Bapak Ibu tinggal ketik aja di sini, testing ya, nanti mahasiswa akan mencantumkan atau membalas komentar atau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa dilakukan di sini. Maksudnya di sini sekali lagi adalah untuk mencatat atau menyimpan, merekod semua kegiatan kelas ini. Ini akan dicatat di sini. Kalau di WA takutnya nanti hilang atau penuh, ganti HP bisa hilang. Tapi kalau tercatat di sini forumnya, bisa saja Bapak Ibu memerintahkan mahasiswa silahkan membuat komentar di volume kelas sebagai absen. Kalau nggak ada yang komen di sini, nanti mungkin kehadirannya kurang, itu juga bisa. Jadi tolong dimanfaatkan semua menu-menu ini sebagai pengganti pembelajaran offline. Jadi di sini ada pertemuan pertama sampai ke 14. Jadi sekali lagi, tidak hanya modul yang Bapak Ibu upload atau tugas yang Bapak Ibu upload, yang lebih penting sebagai pengganti kuliah offline adalah rekaman
video tutorial yang Bapak Ibu buat dari pertemuan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dibuat satu-satu sebaiknya, jangan digabung. Karena kalau satu-satu kita nanti akan bisa menjadikan absen. Siapa yang sudah melihat video yang pertama, itu berarti kita anggap hadir. Bapak Ibu bisa absen di presensi mahasiswa. Oh, yang sudah lihat video saya siapa aja, berarti saya absen masuk. Jadi bisa seperti itu. Tapi sekali lagi, untuk masalah presensi itu kebijakan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada yang salah dalam penjelasan saya ini, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan menghubungi saya lewat WA atau di grup WA. Kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.